orang lain sudah bilang itu boneka, tetapi dia tetap kekeh mempertahankan bahwa itu baby, maka itu sudah kategori waham karena tidak sesuai dengan realita. Kecuali dia berpura-pura. Saya pernah melihat itu yang ada yang sampai ini proses melahirkan anak gitu. Jadi benar-benar diranjang rumah sakit, ada anaknya, kemudian ada babysitternya juga yang langsung oh ini ya selamat ya Bu, terus ada tulisan congratulations melahirkan anak. Anda dipaksa bahwa ngaku ini bayi gitu. Anda kan ikut ketarik juga. Nah. Apa yang Anda lakukan? Buanglah masalah pada pakarnya bersama psikiater. Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM. Ini Kak Igun bukan kayak anak kecil yang berfantasi main boneka-bonekaan, yuk kita gantiin bajunya deh, terus kita main-main sama anak bayi. Anak kecil kan begitu kan? You're not being like that, right? You actually nganggap ini anak beneran. Dia nggak akan gede loh. Dia akan gede. Dia nggak akan gede. Dia akan gede. Ini boneka. Ini bayi. It's not a baby. It's a baby. It's my baby. Dr. Aimee Nugroho. Udah nonton ya sama-sama ya. Secuplik aja. Ini saya ambil dari channelnya Boy William. Luar biasa. Saya mengikuti sekali dan saya menikmati sekali video ini. Satu tontonan yang luar biasa ini ya. Kalau perlu dikasih apa itu biasanya Oscar. Ini menang Oscar deh ini kayaknya. Ini satu fenomena dok. Ya kebetulan yang saya cuplik Ivan Gunawan aja ya, dibuat apa susah kali ini. Tapi banyak ternyata selebritis, bahkan yang bukan selebritis hari-hari ini tuh punya boneka, dolls, macem-macem. Nggak tahu belinya di mana deh, di Thailand, di Jepang gitu ya. Terus diisi gitu, diisi dengan spirit, makanya dinamakan spirit doll gitu ya. Jadi boneka ini kadang bisa pindah. Dia butuh makan, bahkan ada yang diambil cuman saripatinya gitu. Jadi nggak heran kalau besok paginya boneka udah pindah dan makanan berantakan gitu. Ini fenomena apa sih dok? Loh, ada yang bisa boneka yang bisa pindah ada? Bisa, makanya namanya spirit doll. Maksudnya kalau kayak bonekanya Ivan Gunawan bisa pindah? Nah, saya nggak tahu kalau yang ini. Nah, yang bisa pindah gimana ceritanya? Karena itu akan berbeda lagi loh. Ini saya jadi ingat film-film yang film-film horor yang tentang boneka-boneka itu kan. Itu berarti kan lain. Oh itu lain ya? Itu lain menurut saya. Itu kan seolah-olah ada spirit di dalamnya, mana dalam tanda kutip lah setan atau roh yang bisa menggerakkan kan. Tapi ini namanya kan spirit doll. Ini memang namanya spirit doll, tapi tidak dalam rangka horor loh. Yang saya tangkap ya. Saya tidak menangkap kesan horor yang mana ini ada setan yang bisa pindah. Saya yakin bonekanya Ivan Gunawan nggak akan pindah. Iya. Dia sih sempat bilang bahwa ini nggak ada spiritnya, cuman ada fenomena yang lain, makanya sampai timbul kalimat spirit doll karena bonekanya ini ada spirit gitu. Tapi yang jelas gini dok, intinya mereka pelihara like a baby, makanya tadi dia bilang kan, ini baby, bukan doll gitu, bukan boneka gitu ya. Kita yang ngelihat gitu, saya ngelihat gitu, mungkin juga ada yang menonton ya. Iya, terserah Anda mau bilang menghakimi atau apa. Ini gila banget sih gitu. Ngapain sih gitu ya? Kalau saya punya anak sungguhan kenapa sih gitu loh? Gimana? Ini fenomena apa dokter? Saya khusus panggil Dr. Aimee Nugroho SPKJ ini karena related dengan bidang Anda ini. Ya. Jadi mengapa kok dia memelihara boneka itu? Kita harus cari tahu dulu. Ya, kalau kita menggunakan boneka itu hanya sekedar role playing itu jadi bermain peran, misalnya kayak kita waktu masih kanak-kanak ya, saya main, ini kok Gideon, ini boneka, aku kasih nama, siapa misalnya? Beri nama Heli, bonekanya anjing soalnya. Nah, itu karena kita cuman bermain peran, kita tahu bahwa itu hanya boneka, sehingga itu merupakan suatu hal yang wajar dan normal. Tetapi kalau kita meyakini bahwa boneka ini adalah anak, dan kita memperlakukannya seperti anak, karena ada juga beberapa video selain yang Ivan Gunawan juga saya pernah melihat itu yang ada yang sampai ini proses melahirkan anak gitu. Jadi benar-benar diranjang rumah sakit, ada anaknya, kemudian ada babysitternya juga yang langsung oh ini ya selamat ya Bu, terus ada tulisan congratulations melahirkan anak. Nah, kalau menurutku itu sudah dalam kategori namanya waham. Oke, waham. Yang bikin suka saya nggak paham itu ya waham ini loh. Karena apa yang dimaksud dengan waham? Kalau secara teorinya, waham itu adalah suatu keyakinan yang tidak sesuai dengan realita, namun tetap dipertahankan meskipun telah dibuktikan bahwa itu tidak benar.
Di realitanya enggak, itu bukan baby. Iya, tadi kan Boy William bilang itu bukan baby, itu doll, tapi ngotot kan ini baby. Bahkan di perbincangan Anda bisa nonton video selengkapnya di channel yang bersangkutan ya. Saya cuma ambil beberapa detik saja. Bahkan boxnya itu bukan box boneka, box bayi asli gitu. Mau pegang itu harus pakai hand sanitizer gitu karena nanti takut babynya itu kena apa-apa gitu. Ini gimana Waham? Kalau Anda menengarai sampai, lah itu tergantung. Kalau dia sampai meyakini bahwa itu baby, meskipun itu bukan baby, itu adalah boneka, orang lain sudah bilang itu boneka, tetapi dia tetap kekeh mempertahankan bahwa itu baby, maka itu sudah kategori waham karena tidak sesuai dengan realita. Kecuali dia berpura-pura, dia tahu bahwa itu sebenarnya boneka, tetapi dia berfantasi. Ini beda lagi ya berarti ya? Kalau fantasi itu adalah khayalan yang tidak kita dapatkan, yang kita berharap kita bisa mendapatkannya. Tapi kita tahu kalau itu nggak ada, nggak nyata. Misalnya saya berfantasi punya pacar yang artis, misalnya Song Joong Ki gitu ya, artis Korea gitu kan. Pasti Korea ini. Misalnya kayak gitu. Nah itu berarti itu cuma fantasi. Saya tahu kalau saya nggak berpacaran sama Song Joong Ki, nggak mungkin kan. Gitu. Tapi saya berharap misalnya kayak gitu. Itu fantasi. Sehat nggak fantasi itu? Kalau fantasi masih nggak apa-apa karena itu kita tahu kita masih dapat membedakan ini realita atau enggak. Kita tahu bahwa itu nggak real, tapi kita berharap. Iya. Nah, kalau misalnya kayak tadi dari video tadi, Ivan Gunawan berfantasi dia memiliki anak, dia berharap bisa memiliki anak. Yeah. Seandainya ya aku bisa punya anak ya, anaknya lucu, kayak gini, rambutnya kayak gini, itu masih normal. Karena itu fantasi, itu harapan, khayalan. Tetapi ketika dia memperlakukan boneka dan dia marah kalau dianggap oleh orang lain itu boneka dan dianggap itu sebagai suatu bukan suatu ya, seorang bayi, maka itu sebenarnya ya sudah nggak sesuai realita. Iya. Jadi Anda kalau lihat di channelnya yang asli dari Boy William, BW ya inisialnya, bahkan si Boy William ini megang sembarangan karena dianggap ini boneka sembarangan nggak apa-apa. Jangan, itu nggak bisa kan anak kecil berdiri kayak gitu. Gimana dok? Ya menurut saya ya yang bisa menjawab ini sebenarnya ya kita nggak boleh mengejas langsung ya, tetapi yang bisa menjawab ya pasti Ivan Gunawan sendiri. Dia sebenarnya bisa membedakan nggak bahwa ini di realita yang sebenarnya ini hanya boneka. Oke, seandainya ini bukan Ivan Gunawan tapi mereka-mereka yang lain karena fenomena ini semakin banyak gitu ya. Seandainya dia tetap ngerasa itu bayi, gangguan. Oke. Gangguan. Dan dia nggak tahu kalau itu memang bukan bayi gitu. Itu gangguan ya? Iya, kalau dia menganggap itu adalah bayi, dia menganggap beneran bayi padahal itu sebetulnya boneka, maka itu gangguan. Oke. Karena yang dimaksud dengan waham ya itu tadi. Keyakinan yang tidak sesuai dengan realita. Dan kapan kita bilang itu gangguan psikotik atau tidak gangguan psikotik, itu ada di dalam hendaya menilai realitas. Secara teori seperti itu. Apa? Hendaya jadi gangguan. Gangguan dalam menilai realita. Kenyataannya itu apa? Semua orang juga bisa bilang bahwa itu boneka. Ya. Tetapi kenapa kok fenomena ini bisa semakin menjamur? Nah, itu ada teori juga namanya foli adu. Foli adu ada foli atroa ya. Itu ketika suatu keyakinan ditularkan kepada orang yang dekat dengan dia. Jadi misalnya Ivan Gunawan nih menganggap ini bayi. Kemudian dia meng-hire babysitter. Ya kan? Babysitternya sebenarnya kan tahu tuh kalau itu boneka. Jadi sebenarnya bukan babysitter tuh sebenarnya kan doll sitter kan, boneka sitter gitu kan. Tetapi ketika dia harus memperlakukan lama-lama dia harus memperlakukan kayak itu juga, bayi. Akhirnya dia lama-lama jadi wahamnya menular. Jadi namanya foli adu itu ketika suatu waham menular. Kalau seandainya ini bukan Ivan Gunawan aja, terus ada yang model seperti itu datang sama Anda dan Anda dipaksa bahwa ngaku ini bayi gitu. Anda kan ikut ketarik juga. Apa yang Anda lakukan? Loh, kalau saya jelas tahu bahwa itu bukan bayi. Tetapi kadang kita sebagai psikiater kan kita nggak boleh. Kita akan berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada pasien bahwa, loh menurut Anda apa kayak Boy William gitulah tadi nanya kan. Tapi kalau kita sampai mengkonfrontasi itu bisa marah kalau pada orang yang punya waham. Karena keyakinannya itu buat dia kuat kan? Kuat dan itu benar. Meskipun realitanya nggak seperti itu. Itu bisa emosi.
bisa emosi jiwa, bisa marah. Makanya saya pengen sedikit tahu gitu trik Anda kalau men-treat pasien seperti Waham seperti ini gimana? Pakai pernyataan. Kita jangan memberikan pakai pertanyaan, jangan memberikan pernyataan. Oh, jadi sengaja ngambangin supaya mikir sendiri gitu. Ya. Menurutmu apa? Ini bisa kayak tadi kan Boy William nanya, ini bisa gede enggak? Bisa gitu kan. Kemudian ini bisa makan enggak? Bisa enggak, bisa bergerak enggak? Misalnya kayak gitu kan. Makanya tadi kan saya bilang ini berbeda loh sama tadi fenomena yang tadi Ko Gideon bilang bahwa ini bisa bergerak. Kalau itu bisa bergerak beneran berarti there is something wrong. Bahwa ini berarti boneka ini benar-benar hidup. Ini kita ngomong bahwa boneka ini sebenarnya tidak hidup, tapi dianggap seolah-olah hidup. Oke. Satu hal yang berbeda ya kalau gitu ya. Kalau memang boneka ini diisi dengan spirit itu ya. Karena dan kalau orang yang suka melihara kayak gitu apa ya namanya ya? Yang diisi-isi spirit. Diisi-isi. Biasanya kalau orang-orang yang diisi seperti itu kan berbeda ya dengan yang Ivan Gunawan, kan dia berfantasi kepingin punya anak karena merasa kesepian kan, kalau tadi di videonya itu berbeda karena itu sebenarnya merupakan hasrat dari keinginan Ivan Gunawan untuk bisa memiliki anak dan dia merasa kesepian. Tetapi kalau yang ini spirit doll yang dalam arti diisi roh-roh yang kemudian dia bisa bergerak, lah itu harus dicari tahu motivasinya apa. Apakah untuk kekayaan kah atau untuk apa kah? Ya kan. Kemudian biasanya orang-orang yang suka dengan hal-hal mistis dan klinik biasanya memiliki kepribadian, kita bilangnya namanya kepribadian skisotipal. Skisotipal. Jadi kepribadian skisotipal tuh orang-orang yang biasanya dia pendiam, tertutup, memendam masalah, dan dia suka dengan hal-hal yang berbau dengan mistis dan klinik. Tapi diajak ngomong masih nyambung, nggak sampai yang halusinasi atau apa itu nggak. Tapi dia sukanya dengan hal-hal yang berbau klinik gitu. Oke, pertanyaan terakhir. Seandainya Waham itu dibiarin, apa yang terjadi? Nggak baik ya. Nanti bisa gangguan jiwanya semakin bener, ya semakin beneran, semakin parah. Jadi memang seharusnya ya segera dibawa berobat gitu. Kita kadang itu manusia itu kita cenderung mencari solusi yang tidak merupakan solusi beneran. Aku kesepian, tapi aku mencarinya boneka sebagai pengganti rasa kesepianku ini, karena mungkin manusia yang nyata tidak ada yang bisa mengisi kekosongan kesepianku ini, sehingga aku menggantikannya dengan boneka. Tetapi bagaimanapun itu tidak akan pernah bisa menggantikan kedudukan manusia yang seutuhnya kan, kan. Jadi jangan kita mencari solusinya dengan menggantikannya dengan boneka, tapi kita cari solusi dengan ayo introspeksi diri, apa yang membuat kok aku nggak punya teman misalnya, apakah aku sering menjauh dari pergaulan. Kadang itu ya nggak cuman kita, kan ada tuh banyak orang yang bilang aku tuh dijauhin sama temanku dok, aku nggak disukain sama temanku. Oke, kamu dijauhin sama temanmu, tapi pertanyaannya kamu sendiri deketin temanmu atau kamu sendiri malah menjauhi temanmu? Udah menjauhi mencekno lagi. Nah, kalau udah dijauhi terus kamu juga menjauhi pertemanan, yang nggak akan ketemu, udah akan merasa kesepian terus. Kalau dijauhi, coba introspeksi diri, apa ini yang kurang dari diriku, kemudian dekati. Jangan selalu menunggu untuk didekati dulu, tapi dekati orang lain terlebih dahulu. Sapa orang lain terlebih dahulu. Dengan gitu kan kita nggak merasa kesepian. Pendekatan Waham itu terapinya selain dengan psikoterapi juga dengan ini ya, obat ya? Obat. Dengan obat antipsikotik. Kalau memang wahamnya sampai kekeh ya. Iya. Dan itu kan mungkin mengganggu sekitarnya ya. Ya kan, sampai kontraproduktif misalnya gitu. Waham itu soalnya macam-macam ya. Waham itu macam-macam. Ada juga misalnya yang waham paranoid yang merasa ada orang yang nggak suka sama dia. Ada juga yang wahamnya, contoh ya kasus salah seorang pasien saya itu waham bahwa dia itu memiliki harta sehingga dia harus mengeluarkan uang ratusan juta sampai miliaran untuk mengeluarkan harta milik aset negara ini yang disimpan di mana gitu loh. Itu ada. Jadi kalau orang sudah kekeh dengan keyakinannya seperti itu, dia apapun akan dia lakukan untuk mewujudkan keyakinannya itu, yang mana pada kenyataannya ya nggak sesuai. Itu kan merugikan nanti. Mewujudkan keinginannya ya artinya ya pelihara boneka gitu ya. Boneka saya di rumah itu kalau saya kesepian wujudnya guling. Kasihan deh lu. Masih normal kan saya kan, nggak saya kasih kepala, nggak saya kasih rambut. Guling dok, itu tuh ngatasi kesepian ya. Setiap orang pasti pernah ngerasa nggak kesepian lah gitu ya. Tapi maksud saya kok sampai aneh-aneh gitu. Pakai guling,
Terus dibuat tidur, udah selesai kesepiannya, simple. Oke dokter, pelihara boneka juga nggak? Anak saya. Anak saya maksudnya yang punya boneka, bukan pelihara, punya. Diajari role playing juga gitu ya? Oh iya, kalau buat mainan ya iyalah role playing, tapi siapa namanya? Nggak Waham, nggak ada nama. Kali aja dikasih nama dan beneran itu dianggap misalnya apanya, adiknya atau apa. Nanti aku kasih nama Gideon deh abis ini. Oh my god, saya jadi spirit doll. Baik, kita akan ngobrol waham-waham yang lain ya. Kita khusus bicara tentang spirit doll kali ini, dan Dr. Aimee Nugroho SPKJ akan selalu bersama dengan Anda di Buat Apa Susah di channel Bahtera Yuda FM, dan beliau sehari-hari praktek di National Hospital, ada juga di rumah. Nanti kami cantumkan ya di YouTube ini ya, tempat praktek dan nomor HP yang bisa Anda hubungi. Makasih ya dok ya. Makasih. Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater. Buat Apa Susah. Bahtera Yuda 96.4 FM.